Ya, hari ini kita akan membahas kuliah biometrik tentang pengantar, yaitu anatomi fisiologi pada sistem pernapasan. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas mulai banyak, yaitu tentang kayak bioseluler dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita sedikit banyak, jadi ini hanya sebagai wawasan Anda mungkin yang istilahnya tidak di ini. Jadi ini untuk sebagai wawasan aja ya, tentang anatomi fisiologi sistem dari pernapasan. Seperti yang kita ketahui, sistem organ pernapasan kita itu ada di paru di sini ya. Jadi kalau dilihat di sini, organ pernapasan kita adalah di paru. Jadi ada paru yang sebelah. Jadi ini paru kita, paru yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, ini adalah organ yang di tubuh kita untuk sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan itu bisa dimulai dari hidung, kemudian atau dari mulut, tapi utamanya adalah dari hidung. Kenapa di hidung? Karena di hidung sini ada bulu hidung sama ada lendirnya. Nah, fungsinya adalah membuat untuk sistem itu udara nanti menjadi lebih hangat, dan juga istilahnya ini bisa menyaring debu-debu yang ada di luar, di udara luar, kemudian masuk ke trachea, kemudian di trachea kemudian masuk lagi ke bronkus, kemudian dari bronkus ke bronkeolus, sampai yang terakhir adalah di alveolus. Jadi alveolus ini adalah organ di paru yang paling kecil di sini. Jadi yang fungsinya adalah untuk ini memberikan oksigen dalam tubuh kita. Sedangkan paru sendiri apa? Paru sendiri itu gabungan sebenarnya. Jadi gabungan antara alveolus, kemudian yang menggabung di sini membentuk organ ini yang disebut dengan paru di sini. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu masalah sistem pernapasan kita ini. Nah, jadi sistem pernapasan di saya ulangi, jadi sistem pernafasan, mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi sistem pernafasan itu tadi ya, jadi mulai dari hidung ataupun mulut, kemudian sampai ke paru-paru. Nah, jadi dalam sistem pernapasan itu ada beberapa hal atau pengertian yang harus kita pahami. Maaf, Pak, tidak ada suaranya. Oh, tidak ada suaranya ya, mohon maaf. Jadi dalam sistem pernapasan itu ada beberapa hal atau kosakata yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu tentang ventilasi. Nah, apa itu ventilasi? Di ventilasi ini seperti kayak kalau di rumah itu namanya ada ventilasi. Jadi kayak jendela apa itu namanya ventilasinya. Jadi kalau di tubuh kita yang disebut dengan ventilasi itu adalah proses pernapasan, yaitu inspirasi dan
dan ekspirasi. Itu namanya ventilasi. Kemudian ada istilah nanti, yaitu ada istilah pernapasan luar di sini. Jadi dalam tubuh kita ada yang disebut dengan pernapasan luar dan ada pernapasan dalam. Nah, apa yang dimaksud dengan pernapasan luar? Pernapasan luar di sini merupakan suatu proses pertukaran gas. Jadi gas O2 masuk, kemudian diganti dengan gas CO2, itu namanya pertukaran gas yang ada masih di dalam di luar, jadi pakai organ paru. Jadi antara paru kemudian dengan darah. Jadi masih di area di paru kita. Jadi di paru kita itu nanti istilahnya ini ya, ada terjadi pertukaran. Jadi pertukaran antara oksigen kemudian dengan CO2 ditukar. Jadi oksigen masuk kemudian diganti dengan CO2 yang keluar. Kemudian ada istilah lagi yaitu namanya transport gas. Jadi kalau kita bicara transport gas di sini, setelah oksigen masuk ke dalam darah, maka oksigen ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi oksigen akan didistribusikan ke seluruh tubuh, kemudian untuk dipakai ke organ yang lain. Jadi dipakai untuk sel yang lain, digunakan untuk metabolisme sel. Jadi digunakan untuk metabolisme sel. Dan istilah yang terakhir ini ada namanya pernapasan dalam. Jadi kalau tadi ada pernapasan luar itu di paru, antara organ paru atau alveolus dengan darah. Tapi kalau di pernapasan dalam, di sini juga terjadi pertukaran sama, yaitu pertukaran antara oksigen dan CO2. Intinya yang zat yang bertukar sama, cuma terjadinya yang berbeda. Kalau pertukaran dalam di sini terjadinya di dalam sel. Jadi setelah oksigen masuk, kemudian dibawa oleh darah, kemudian sampailah dia ke dalam suatu sel, unit yang paling kecil dari tubuh kita. Nah, di dalam satu sel, oksigen nanti masuk ke dalam sel, di dalam sel oksigen dipakai untuk menghasilkan energi. Kemarin sudah kita pahami bagian-bagian sel, yaitu yang berguna untuk menghasilkan energi adalah mitokondria. Jadi mitokondria nanti akan mengubah oksigen, kemudian berdasar dan tambahan unsur-unsur yang lain, lemak, kemudian protein dan sebagainya, mengolah menjadi energi. Setelah diolah, maka hasil sampingnya adalah CO2. Jadi oksigen diolah, kemudian menghasilkan hasil samping namanya CO2. Nah, CO2 ini akhirnya nanti dikeluarkan, kemudian melalui darah dibawa ke paru untuk ditukar. Jadi ada pernapasan luar yang ada di paru dan pernapasan dalam yang ada di dalam sel. Ini disebut dengan pernapasan luar dan dalam. Nah, ini adalah gambar skema untuk pernapasan di sini ya. Jadi ada O2, kemudian ada CO2. Ini kita ibaratkan O2 masuk, kemudian di dalam paru atau alveolusnya ini O2 akan masuk, kemudian menembus dinding alveolus, kemudian dinding pembuluh darah, sampailah dia ke pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah kemudian mengalami transport di sini, transportasi gas. O2 masuk digantikan dengan CO2 yang keluar. Nah, ini disebut dengan pernapasan di luar. Kemudian O2 yang masuk ini kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Di dalam tubuh, di dalam sel, maka O2 ini akan dipakai untuk menghasilkan energi. Hasil sampingnya dari energi adalah CO2. CO2 ini yang dikeluarkan. Jadi ini adalah suatu siklus sistem pertukaran gas antara O2 dan CO2. Jadi kalau CO2 terlalu banyak dalam tubuh kita, itu akan menyebabkan bahaya. Nah, fungsi dari sistem pernapasan yang pertama adalah pertukaran gas seperti
tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi dia bisa membuat pertukaran gas antara O2 dan CO2, yaitu yang kita sebut dengan proses respirasi, itu baik internal atau eksternal, luar ataupun dalam tadi. Kemudian ada lagi fungsi yang kedua adalah mengatur pH. Jadi kalau dulu mungkin di SMA kita sudah pernah dengar apa itu pH, jadi nulisnya P kecil H besar, jadi adalah probability dari H. Nah, kalau kita pernah lihat waktu di SMA kita pelajari secara kimia, yaitu atom hidrogen. Jadi jumlah atom hidrogen ini akan menentukan keasaman, regulasi dari pH. Jadi kalau mungkin waktu SMA kita belajar pH asam, kemudian pH basa, pakai kertas lakmus, kita celupkan, kemudian kertas lakmus berubah warna. Nah ini sama. Jadi dari pH, probability H atau misalnya kadar H plus yang banyak, maka ini akan menunjukkan kondisi yang asam. Jadi semakin banyak H-nya, H plusnya, maka kondisinya semakin asam. Kalau semakin asam, dilihat dari pH berarti mengarah ke arah 1. Kalau dulu kita pelajari, pH itu antara 1 sampai 14. Jadi kalau 1 sampai 7 atau mendekati 7 itu adalah pH asam, sedangkan 7 lebih dari 7 sampai 14 itu adalah pH basa. Jadi arah panahnya adalah bergeser menjauh sini. Jadi kalau semakin ke kiri dia semakin asam, semakin ke kanan atau semakin mendekati 14 dia semakin basa. Nah itu dilihat dari pH-nya, H-nya aja. Jadi hidrogen, apakah dalam tubuh kita ada hidrogen? Ada. Mungkin dulu pernah kita dengar juga, yaitu air, molekul air itu sebenarnya secara kimia tersusun dari H2O di situ. Nah, jadi ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen sudah bisa membentuk air. Jadi kayak terjadinya hujan dan lain sebagainya, karena di udara ada kandungan oksigen dan ada kandungan hidrogen. Kalau itu menyatu menjadi molekul yang namanya air H2O. Dalam tubuh kita banyak sekali. Nah, kalau air ini H2O ini terurai, maka dia akan terpisah menjadi H plus, H1, kemudian ditambah dengan HO min. Ya, seperti itu. Jadi H2O-nya menjadi H plus dan O min di sana. Nah, semakin banyak H plus maka semakin asam. Jadi semakin H-nya banyak maka semakin asam. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah memproteksi di sini. Proteksi atau melindungi tubuh terhadap dari bahan patogen dan iritan. Jadi sistem pernapasan ini fungsinya adalah melindungi tubuh dari bahan-bahan iritan di sana. Kemudian fungsi yang keempat adalah bentuk suara. Jadi di dalam tubuh nanti di sini di tenggorokan sini, tepatnya adalah di daerah ini tenggorokan trakea, nanti di situ ada pita suara kita. Jadi munculnya suara itu berasal dari di dalam trakea, nanti dijelaskan di situ. Jadi pertama kali munculnya suara adalah di situ. Kemudian suara diperbagus dengan adanya rongga mulut, kemudian adanya gigi, adanya lidah, adanya sinus, tengkorak dan lain sebagainya, maka keluarlah suara yang bagus seperti yang kita dengar ini. Nah, ini fungsi dari sistem pernapasan. Nah, kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang jalan nafas dari awal sampai akhir, yaitu mulai bisa dari mulut atau dari hidung, kemudian masuk ke paring. Paring itu dinding belakang dari daerah hidung dan mulut, itu namanya paring. Kemudian turun lagi ke laring. Jadi ada paring, kemudian ada laring. Nah, setelah dari laring inilah kemudian turun ke trakea, baru bronkus, bronkiolus, baru paru. Kalau di belakang dari trakea, di sini ada namanya rongga untuk makan, esophagus. Jadi kalau rongga untuk pernapasan itu ada di sebelah depan. Dan kalau dilihat itu rongganya terbuka terus kalau untuk pernapasan. Sedangkan kalau untuk makan itu esophagus itu tidak terbuka, jadi kayak menempel gini ya. Baru kalau ada makan dia akan terbuka.
Nah, karena adanya makan. Sedangkan kalau pernapasan itu langsung terbuka seperti ini, jadi kelihatan buka seperti itu ya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena udara kalau dibuat tertutup kayak rongga makan, kemudian kita mau nafas, apa itu harus membuka dulu, maka seakan-akan kita akan bernafas kesulitan. Sehingga perlulah di situ di trakea nanti rongganya itu langsung terbuka, sehingga kita bernafas itu semakin mudah untuk bernafas. Jadi mulai dari jalan nafas yaitu mulut, hidung, paring dan laring. Kalau kita lihat di sini, jadi mulai dari sini hidung, mulut, paring dan laring ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai pernapasan dalam. Jadi sistem pernapasan dalam, kemudian dan ada yaitu sistem pernapasan yang di luar, atau istilahnya yang di luar. Jadi ada sistem pernapasan istilahnya disebut dengan upper atau yang atas, upper motor neuron, kemudian ada yang disebut dengan lower motor neuron atau lower respiratory tract di sini. Mohon maaf begitu ya. Jadi ada sistem ini upper respiratory tract yang di luar, maksudnya ini di tengkorak, di luar tengkorak. Kemudian ada yang di dalam tengkorak, ini yang disebut dengan lower atau istilahnya yang bagian dalam atau yang bagian ini luar. Jadi ini adalah yang ada di atas dari torak atau di atas dari dada kita. Ini yang kita sebut sebagai upper di atasnya. Kemudian yang di sebelah bawah ini yang kita sebut sebagai lower atau bagian bawahnya. Nah, kita bahas satu persatu. Ada yaitu jalan nafas, kemudian ada hidung, mulut, kemudian ada paring, kemudian ada laring, kemudian trakea, kemudian bronki, bronkioli, dan alveoli. Inilah adalah saluran-saluran atau jalan nafas kita. Jadi dimulai dari hidung atau mulut, kemudian masuk lagi ke paring, laring, trakea, bronko, bronkioli, dan alveoli. Jadi dari mulut ini nah tadi sudah disebutkan di laring ini ada tempatnya adalah pita suara untuk bicara. Nah di trakea itu kalau nanti kita lihat gambarnya itu tersusun kayak tulang-tulang di situ. Ada cincin namanya, cincin tulang rawan yang bentuknya adalah huruf C. Huruf C-nya itu menghadap ke belakang. Jadi yang di depan sini kelihatan tulangnya. Jadi kalau dilihat di belakangnya di sini tidak menyatu. Kalau gini namanya huruf O ini ya, kelihatan bulat. Tapi ini huruf C sini. Jadi hanya kelihatan sebagian. Nah yang tidak ada tulangnya di sini ini adalah bagian yang belakang. Jadi seperti ini. Nah nanti dia bertemu dengan oesophagus, rongga makan. Jadi kalau dilihat sini bagian yang sini dia bertemu dengan oesophagus. Jadi ini rongga udara bertemu dengan rongga oesophagus. Kemudian ada bronki di sini, yaitu saluran dari tulang rawan. Kemudian yang nanti ada bronkioli lagi, dan yang terakhir adalah alveolus yang terakhir. Nah kita bahas satu persatu, yaitu ada hidung di sini ya. Nah hidung itu berada di sekitar rongga hidung, dapat pasang sinus,
sinus paranasalis di situ ya. Di fungsinya sinus di sini di rongga-rongga hidung di sini ada sinus. Fungsinya adalah membuat misalkan otak atau tengkorak kita menjadi ringan salah satunya. Yang kedua bisa untuk ini untuk suara. Jadi dia bisa untuk suara kita menjadi lebih bagus. Jadi supaya suara kita juga lebih bagus. Kemudian melalui sinus ethmoidalis ini keluar satu saraf yang pertama, yaitu ada nervus olfactorius atau nervus pembauan. Jadi dari itu di sini ada saraf pembauan namanya olfactorius. Jadi kalau kita bisa membau itu adalah karena adanya saraf olfactorius. Nah, selama di rongga hidung ini udara akan mengalami satu penyaringan. Jadi di rongga hidung di sini ada apa itu? Cilia istilahnya bulu hidung. Kemudian yang fungsinya adalah membuat kelembaman itu supaya udara menjadi hangat. Kemudian bisa menyaring debu-debu. Jadi kalau misalkan kita menghirup udara yang kotor, maka debu ini bisa tersaring. Fungsi juga adalah untuk pemanasan, jadi supaya menghangatkan, jadi supaya hangat. Nanti akhirnya dia kalau kita hirup tidak dingin, masuk ke alveolus dia tidak dingin. Nah, fungsi dari hidung tadi sudah saya singgung sekilas. Jadi ada fungsinya menghangatkan, yaitu dari adanya bulu, kemudian adanya konka, ruangan-ruangan di hidung. Nah, sehingga udara masuk itu menjadi hangat. Harapannya kalau masuk ke paru-paru, itu menjadi hangat, tidak dingin. Seperti itu. Jadi kalau ada suhu di luar itu dingin, maka melalui hidung dia menjadi hangat. Berbeda dengan kalau kita tarik nafas melalui mulut. Di mulut itu tidak ada penghangatnya, jadi tidak ada konka atau septum di hidung, rongga-rongga atau sekat-sekat. Kalau misalnya kita ingin tahu konka, kalau kita lihat hidung, di situ ada bagian kayak menonjol gilap gitu ya, gilap bening. Nah, itu adalah konka. Itu adalah konka dari hidung kita. Jadi kalau misalkan ini kita lihat, itu kelihatan konkanya, sehingga bisa dibandingkan kita bernapas melalui hidung sama dengan melalui mulut, kira-kira enakan yang mana? Otomatis enak yang melalui hidung, karena memang fungsinya yang paling utama adalah melalui hidung. Kalau hidungnya sudah buntu, ya kan tidak bisa menghirup udara, maka salah satu jalan ya melalui mulut, tapi kurang begitu enak. Kemudian fungsi yang kedua bisa melembabkan di sini, jadi menyesuaikan kelembaban udara dari rendah ke 98, jadi supaya tidak terlalu lembab. Kemudian sebagai filter, jadi sebagai penyaring, jadi bisa digunakan sebagai filter atau penyaring. Kemudian bisa juga fungsi hidung ini adalah fungsi untuk kekebalan, jadi dia menghambat misalkan ada bakteri, kemudian ada yang baru-baru ini pandemi COVID, virus dan lain sebagainya, itu minimal bisa ada yang kesaring misalnya oleh karena bulu hidung, oleh karena lendir dan lain sebagainya, itu bisa kesaring dulu, kesaring di hidung. Fungsi yang terakhir seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah fungsi sebagai indera penghidu atau pembauan. Jadi dia bisa membau atau menghidu ya, karena adanya saraf olfactorius tadi. Itu fungsi dari hidung. Nah, ini kalau kita lihat gambar dari hidung. Jadi kalau kita lihat gambar di hidung di sini. Nah, yang sebelah sini ini adalah saraf atau sel dari hidung, sel saraf pembauan kita. Kemudian di sini ada bulu-bulu di mana dia bisa menghasilkan lendir atau sekret. Jadi lendir atau sekret ini bisa dihasilkan oleh dari sel-sel ini, yang fungsinya adalah
untuk menyaring. Jadi kalau misalkan di rongga hidung ini istilahnya tidak basah, maka nanti benda-benda atau udara-udara yang kotor itu tidak bisa disaring. Nah, ini perlu adanya script di sini, lendir. Sehingga kalau ada udara yang basah, yang kotor dan lain sebagainya, maka otomatis bersinggungan dengan lendir, maka dia akan melengket atau menempel pada lendir. Akibatnya nggak berapa lama kalau kita misalkan bepergian, naik sepeda motor, kemudian tanpa masker dan lain sebagainya, biasanya cepat terjadi kotoran di lubang hidung kita, warna hitam dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tapi itu salah satu fungsi dari lendir dan bulu hidung di sini. Jadi fungsinya ada di sana. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu tentang faring. Jadi setelah hidung, kemudian dinding belakang atau di rongga belakang atau dinding bagian belakang itu kita sebut dengan faring. Jadi faring ini adalah semacam kayak dinding belakang. Jadi kalau yang dari depan itu hidung, kemudian dindingnya belakang di sini, nah di sini adalah faringnya. Ini misalkan hidung, nah nabrak di sini, ini namanya faring. Kemudian di sebelah bawah ada mulut, kemudian nabrak lagi juga faring. Jadi masih faring. Jadi dinding belakang itu kita sebut sebagai faring. Kemudian ada bagian yang kecil lagi setelah hidung dan mulut, ini ada ruangan yang disebut dengan laring di sini. Jadi faring itu adalah dindingnya. Jadi dinding belakang dari rongga di sana ya. Sehingga kalau misalkan kita bagi faring itu menjadi 3, yaitu bagian atas yang berhubungan dengan hidung namanya nasofaring, kemudian yang berhubungan dengan mulut namanya orofaring, yang berhubungan dengan laring namanya laringofaring. Itu kalau kita bagi secara ininya, secara anatominya. Nah, kemudian kita lanjut ke laring di sini. Jadi laring itu terdiri dari 9 keping. Jadi nanti kalau kita lihat di bagian laring itu ada 9 keping tulang rawan di sana. Jadi saling membentuk suatu bangunan dan struktur yang disebut dengan laring. Jadi dari 9 keping tadi terbentuk menjadi laring. Di situ juga ada epiglotis di situ ya. Epiglotis. Di situ fungsinya epiglotis adalah untuk menutup. Jadi kalau misalkan kita menghirup kemudian kita pas makan, nah epiglotis ini bisa menutup. Jadi pas kita makan dia menutup laring. Jadi kalau kita makan ini misalkan ini dari mulutnya sini, kemudian makan, nah makanan harus masuk di sebelah belakang dari terakhir. Nah ini ada epiglotis yang menutup ini, sehingga makanan tidak bisa masuk ke dalam paru kita karena fungsi dari epiglotis. Kemudian di dalam laring di sini ada yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada pita suara atau kita sebut dengan korda vokalis. Jadi ada pita suaranya atau korda. Nah inilah yang yang menyebabkan kita bisa bersuara, mengeluarkan suara itu karena ada korda vokalis. Nah ini adalah gambarnya, yaitu gambar dari susunan laring kita. Ini dari sebelah dalam. Kalau kita lihat sebelah dalam, artinya kalau lihat orangnya seperti ini menghadap ke kita, jadi seperti ini, jadi menghadap ke sini ya kan, seperti kayak hadapan saya di sini ya. Kemudian ini yang dari belakang, kalau kita lihat dari belakang di sini, jadi orangnya menghadap ke sini, menghadap ke Anda ini misalnya, orangnya menghadap ke Anda. Nah ini susunan dari laring. Kemudian ini kalau dilihat di belakang, jadi ini ada 9 tulang rawan di sini yang menyusun. Jadi ada 9 tulang rawan. Di sini ada tulang trachea, kemudian ada tulang tiroid di sini. Nah tulang tiroid ini ya nanti di sini ada kelenjar tiroid itu di sini. Kemudian epiglotis itu yang mana? Epiglotis itu yang sini, melebar ini. Jadi nanti kalau ada makan dari sini ke belakang, maka epiglotis ini akan menutup. Jadi kalau misalnya seperti ini kayak menutup ini. Jadi kalau ada makanan dia bisa menutup ke belakang.
Ini jadi dia bisa menutup ke belakang. Nah, di mana letak dari pita suara? Pita suara itu letaknya di sini. Jadi di sini ada rongga yang kecil. Nah, kemudian yang rongga ini akhirnya tembus ke trakea. Jadi setelah laring di sini, ini ada organ trakea tadi yang bentuk huruf C di sini. Ini adalah tulang-tulang bentuk huruf C yang berjajar-jajar. Ini kalau dilihat dari depan, C-nya kelihatan, kemudian kalau dilihat dari belakang baru kelihatan C-nya di sini. Ini tidak ada tulangnya. Nah, di sini ini ada trakea. Nah, sebelum masuk ke trakea, di sini ada lubang atau pintu. Nah, pintu inilah di sini ada bangunan yang disebut dengan pita suara, korda vokalis, yaitu tempat keluarnya suara. Jadi kalau dilihat, kita bisa bersuara yang sebagus ini, itu ternyata hanya dari dua pita di sini, yang warnanya putih ini ya. Jadi pita ini kalau dia membuka menutup, ini misalkan dalam posisi membuka, kemudian ini posisi menutup, jadi misalnya membuka menutup, kemudian bergetar. Nah, ini sudah bisa mengeluarkan suara pertama kalinya di sini. Kemudian suara ini diperbagus oleh rongga mulut, oleh gigi, oleh lidah, oleh hidung dan lain sebagainya. Akhirnya jadi suara yang bagus seperti yang kita dengar. Jadi awalnya suara adalah di sini, di pita suara. Mungkin bagi Anda ada yang bingung kok bisa ya hanya semacam pita gini tapi bisa mengeluarkan suara. Sama persis kayak kalau kita pernah melihat trompet gitu ya. Trompet misalkan mau tahun baru dan lain sebagainya, kita beli trompet, kita lihat yang bikin suara gimana. Ini tuh kayak ada batang bambu aja, kemudian cuma dikasih kertas ini ada, kemudian kita tiup, karena bergetar dia bisa mengeluarkan suara seperti itu. Sama seperti itu. Jadi di dalam tubuh kita ini tipis tapi bisa bergetar sehingga bisa mengeluarkan suara. Ini yang disebut dengan pita suara kita. Izin bertanya. Iya, tidak apa-apa. Kalau orang bisu itu pita suaranya kenapa ya Pak? Itu rusak atau bagaimana? Iya, jadi kalau dia sejak bayi misalkan atau sejak lahir tidak bisa ngomong, ya kemungkinan bisa terjadi kelainan di anatomis dari pita suara. Kalau memang betul-betul tidak bisa ngomong ya di situ. Jadi mungkin pita suaranya tidak terbentuk normal, atau tadi menutupnya tadi, kalau kita lihat tadi ya, menutupnya pita suara tidak rapat istilahnya, sehingga ini bisa terjadi suaranya tidak jelas. Contoh saja mungkin kalau ada radang, ada infeksi misalkan, mungkin ada dari jenengan yang pernah mengalami. Jadi kalau di sini ada suatu infeksi, maka di sini bisa terjadi pembengkakan. Jadi kayak bendul gitu ya. Nah, kalau itu bendul maka menutupnya, buka tutupnya ini akan tidak rapat nanti dia. Akibatnya apa? Akibatnya jadi ya keluar suara tapi tidak jelas, serak seperti itu, atau bahkan tidak rapat, tidak keluar suara. Jadi kalau ada Anda yang pernah mengalami kemudian sakit tenggorokan dan lain sebagainya, kemudian apa itu sampai suaranya hilang dan lain sebagainya, berarti infeksi sudah sampai ke pita suara kita. Jadi bukan hanya di tenggorokan atas ini, berarti dia sudah turun sampai ke pita suara. Ya, mohon maaf. Saya lanjutkan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalau sejak awal memang ini apa itu, sejak awal dia tidak bisa berbicara, maka kemungkinan ada kelainan di pita suara. Tapi kalau misalkan awalnya sudah bisa berbicara, mengeluarkan suara A dan lain sebagainya, berarti sebenarnya sudah normal seperti itu. Berarti ada kelainan setelah dia perjalanan. Ya, mungkin saya lanjut lagi ya. Trakea ini sekarang. Jadi di trakea yaitu di sini. Jadi dinding trakea tadi sudah kita kalau kita lihat dinding trakea itu tersusun dari ada mukosa, itu bagian yang dalam, kemudian ada submukosa,
kemudian tulang rawan hialin dan adventitia. Jadi ini kalau kita lihat dari sebelah dalam, jadi mulai dari lubangnya istilahnya ya, dari lubangnya trachea ini kalau kita lihat istilahnya. Nah di sini itu mulai dari susunannya ada mukosa. Mukosa itu kayak dinding yang halus, seperti kayak mohon maaf misalnya bibir dan lain sebagainya, itu kita nyebutnya mukosa, itu yang halus. Kemudian di dalamnya ada submukosa, kemudian di luarnya lagi ada tulang dan jaringan pengikatnya, adventitia di sini. Nah, jadi yang perlu kita ini adalah di trachea itu ada tuh cincin tadi ya, yang berbentuk huruf C tadi. Fungsinya adalah untuk menjaga saluran nafas ini tetap terbuka, jadi tidak lengket dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada setelah trachea yaitu mau nyapang menjadi dua, namanya bronkus. Jadi bronkus itu ada bronkus kanan dan kiri sesuai dengan paru kita. Jadi ada paru kanan, paru kiri. Nah, trachea satu, kemudian nyapang menjadi dua, menjadi bronkus, yaitu bronkus kanan dan kiri. Nah, kalau kita lihat di bronkus istilahnya, jadi bronkus ini sampai ke bronkiolus istilahnya itu masih kita sebut sebagai zona konduktif. Artinya zona konduktif dia hanya menghantarkan udara, artinya di dalam trachea kemudian sampai ke bronkus itu tidak bisa terjadi pertukaran O2. Jadi pertukaran O2 tadi antara oksigen dengan CO2 itu tidak bisa terjadi di trachea sampai bronkus, apalagi bronkus ini sampai bronkus baru sampai bronkus respiratorik itu baru, atau alveoli tepatnya, baru terjadilah pertukaran gasnya. Jadi tempat pertukaran gasnya itu hanya di alveoli atau bronkiolus yang mau mendekati alveoli, namanya bronkiolus respiratoris. Di bronkiolus respiratoris ini mau ke istilahnya cabang yang mau ke alveoli, di ruangan alveoli. Nah, sehingga banyak ruangan yang terisi udara kan, mulai dari trachea, kemudian ada bronkus, cabangnya bronkus nanti bronkiolus cabang lagi itu ada udara, tapi udara tidak bisa dimanfaatkan untuk kita bernafas. Jadi istilahnya disebut hanya sebagai zona konduktif atau disebut sebagai ruang yang mati istilahnya, atau dead space, ruangan kosong, jadi tidak ada gunanya istilahnya. Jadi ada udara tapi tidak berfungsi untuk bernafas. Nah, sebaliknya yang bisa digunakan untuk bernafas ya udara yang sudah sampai ke alveoli atau bronkiolus respiratoris, yang bisa terjadi pertukaran. Nah, ini kalau kita gambarkan mulai dari paru kanan dan kiri, kemudian trachea nyambang menjadi dua, yaitu kanan dan kiri, kemudian dari bronkus nyambang lagi, ada bronkus primer, kemudian sekunder, tersier, nyambang lagi menjadi bronkiolus sampai yang paling kecil adalah alveoli. Jadi kalau kita lihat gambar alveoli, mohon maaf di sini bareng saya di sini, ini ada gambaran kayak buah anggur gitu ya. Nah, ini adalah alveoli kita. Sedangkan tangkai-tangkainya ini yang tadi kita sebutkan ada bronkiolus, bronkus, dan sebagainya. Nah, alveoli ini yang bulat-bulat ini. Jadi alveoli ini adalah unit terkecil dari paru kita. Nah, parunya yang mana? Parunya itu kalau sudah terkumpul. Jadi alveoli terkumpul di sini banyak membentuk organ. Jadi yang nampak ini yang disebut dengan paru. Jadi kita nggak perlu bingung paru sama alveoli. Kalau paru itu yang kelihatan besar, anatominya burger ini secara makro, sedangkan secara mikro kecil-kecil nanti ini adalah alveoli. Jadi unit fungsionalnya adalah di alveoli. Baru di alveoli inilah bisa terjadi pertukaran gas. Jadi gasnya dari alveoli kemudian masuk ke pembuluh darah. Nah, tadi sudah disebutkan yaitu bronkus cabang dari trachea, kemudian nyabang lagi sampai paling kecil. Jadi cabangannya banyak kalau kita lihat ya, cabang sampai dia membawai nanti alveolus atau alveoli. Nah, ini kalau kita lihat lagi, jadi mulai dari trachea
kemudian sampai ke bronchus terminalis, bronchiolus terminalis, ini masih ada cincin tulang rawannya. Jadi kalau kita lihat yang warna biru ini adalah cincin dari tulang rawan. Mungkin yang sudah sampai sini enggak murni bentuk cincin seperti C ya, jadi kayak serpian-serpian tulang. Tapi intinya fungsinya adalah untuk menjaga bahwa saluran nafas ini itu tetap terbuka, sehingga kalau kita mau bernafas mulai dari atas sampai ke alveoli itu tidak berat, jadi tidak sesak. Bisa dibayangkan kalau itu tidak ada tulangnya, tidak ada tulang ini yang membuat dia ini lubangnya terbuka terus, maka akan kesulitan kita kalau mau menarik nafas. Nah seperti ini. Jadi ini cincin dari tulang, jadi masih ada ke bronchiolus terminalis. Kemudian baru di respiratoris baru mulai sudah tidak ada. Yang terakhir adalah alveoli dan tidak ada sama sekali tulang rawannya di sini. Nah ini kalau diperbesar, jadi semacam kayak mungkin kayak apa ini ya. Nah ini yang bulat-bulat ini adalah alveolinya. Jadi bulat-bulat ini adalah gambar alveoli-alveolinya. Ini gambar dari mungkin masih di bronkus, kemudian bronkus primer, sekunder, tersier, kemudian bronchiolus cabangnya lagi menjadi bronchiolus, kemudian sampailah di alveoli. Jadi kayak buah-buah anggur, jadi kumpulan-kumpulan buah anggur. Nah ini akhirnya membentuk paru tadi ya. Nah, organ kita itu namanya paru. Nah kemudian yang terakhir ini adalah unit fungsionalnya adalah alveolus di sini. Jadi ini kalau kita lihat, nah ini gambar kayak anggur tadi yang menyusun. Nah ini sebenarnya alveolus tadi, secara besarnya masih besarnya. Kemudian di sebelah luarnya ini ada pembuluh darah. Jadi yang warna biru sini, warna biru jeleret-jeleret sini, atau warna merah di sini. Jadi ini ada merah, ada biru. Merah itu adalah pembuluh darah. Ini bisa arteri, bisa vena. Nah di sini warna biru dan warna merah. Nah ini adalah pembuluh darah. Nah, pertukarannya dari mana? Pertukaran darahnya ya dari dalam ruangan di alveoli tadi, yang dapatnya dari luar, kemudian dia akan menembus dinding alveoli, kemudian masuk ke pembuluh darah di sini. Kemudian dari pembuluh darah baru dibawa masuk. Nah, alveoli ini kalau kita perbesar, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini ada ruangan-ruangan satu tadi ya, alveoli. Nah, alveoli yang bulat tadi, ini kalau kita perbesar, dia ternyata disusun oleh berbagai banyak sel juga, sel alveoli. Jadi kalau dilihat kayak kita melihat bola, itu kan kayak ada bentukan misalkan segi 6 atau dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya itu adalah sel kita, sel alveolus kita. Kemudian ruangannya inilah yang disebut dengan ruangan alveoli. Nah ini alveoli. Jadi udara yang ada di sini kemudian melewati sini baru menembus ke sini. Yang warna merah ini adalah pembuluh darah. Jadi ini pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang ada di sini kalau dia berdempetan dengan alveoli yang satunya di sini, akhirnya berada di antara. Jadi seakan-akan di antara. Ini kalau berdempetan di sini ya, antara alveoli 1 dan alveoli 2, di sini ada pembuluh darah berdempetan di sini. Nah ini yang disebut dengan alveolus. Jadi kalau di alveolus nanti itu ada namanya ductus alveolaris, kemudian ada saccus itu ruangan, dan ada septum. Kalau ductus itu ini apa itu salurannya, yaitu bisa arteri, kemudian bisa vena dan sebagainya. Kemudian kalau saccus ini ruangannya, saccus. Kalau septum ini sekatnya antara alveolus 1 dan alveolus lain, itu namanya septum alveolaris. Nah ini yang disebut dengan. Nah alveolus ini itu merupakan cabang akhir. Jadi yang paling akhir dari saluran nafas saya adalah alveolus. Jadi kalau setiap alveolus ini diperbesar tadi ya, gambarnya kayak gelembung-gelembung tadi. Jadi kalau diperbesar lagi, jadi sekelompok gelembung tadi ya, kemudian kayak kantong tadi. Kemudian dihubungkan dengan pori-pori atau tadi ya. Nah ini kalau kita gambar lagi agak bagus lagi ya. Ini ada pembuluh darah, arteri, vena dan lain sebagainya masuk ke dalam. Nah di sini jadi menyelimuti di antara alveoli. Jadi alveoli 1 dan lain sebagainya.
itu terselimuti oleh pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu bahkan sampai cabang yang paling kecil pun, misalnya kapilernya sampai kecil sekali, ini juga ada di sampai ke alveoli. Nah, disinilah di alveolus inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi hanya di alveolus dan sebagian kecil dari bronchiolus respiratoris terjadi pertukaran oksigen. Selebihnya di situ tidak bisa. Jadi nggak bisa kayak misalkan kita di kulit gitu ya, udara yang ada di luar kemudian menembus kulit kita masuk pembuluh darah kita, itu tidak bisa dengan serta merta langsung masuk misalnya. Nah, untuk masuknya yang paling utama adalah di alveoli di sini, di tempat masuknya oksigen dalam tubuh kita. Nah, kalau kita hitung tadi itu ada banyak sekali alveoli, bisa dibayangkan berjuta-juta alveoli kasarannya ya, ada di paru kita. Seandainya itu mengalami kerusakan ya otomatis istilahnya suplai oksigen kita istilahnya nanti tidak ada. Nah, ini kalau kita perbesar lagi tadi gambaran alveoli di yang warna merah-merah sini adalah pembuluh darah. Jadi udara dari sini di ruangan di sini dihapus alveoli, kemudian dia menembus sel, kemudian sampai menembus ke pembuluh darah, masuk di dalam pembuluh darah. Akhirnya oksigen berada di dalam pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau kita gambarkan di sini, istilahnya kita lihat gambarnya. Nah, di sini, maka di sini nanti bisa mengalami apa ya? Di sini. Nah, di sini ini gambar adalah alveolus, kemudian udara masuk menembus sampai ke pembuluh darah. Jadi di situ bisa mengalami difusi istilahnya ya, atau istilahnya jadi terjadinya pertukaran jadi pertukaran oksigen dan CO2. Oksigen atau CO2 itu mengalami pertukaran ada di alveoli. Nah, kalau kita lihat gambar itu tadi, jadi antara oksigen dan alveoli bisa mengalami satu pertukaran. Ya, maaf ada sedikit gangguan. Di pertukarannya sekali lagi bahwa pertukarannya ada terjadi di alveoli. Jadi alveoli ini adalah bisa menyebabkan pertukaran oksigen kemudian dan CO2. Nah, setelah terjadi pertukaran di situ, maka bisa kemudian CO2 ini nanti didistribusikan, oksigen itu didistribusikan ke dalam tubuh kita. Ya, kita lanjutkan. Jadi di alveolus ini ada jenis sel, yaitu ada tipenya sel
sel tipe 1 dan sel tipe 2. Jadi kalau sel tipe 1 ini adalah selnya agak lebar, kemudian tipis. Nah, ini gasnya mudah berdifusi di sini. Jadi berdifusi itu karena adanya sel tipe 1. Sedangkan tipe 2 ini selnya agak tebal sih. Tapi fungsinya sel dari alveoli yang tipe 2 ini fungsinya adalah untuk menghasilkan surfaktan. Jadi surfaktan ini adalah kayak zat pelumas gitu ya. Jadi tadi kan antara ruangan di alveoli itu ada kumpulan dari berbagai sel-sel, kayak bola gitu ya. Jadi ada sel, kemudian sel menyatu menjadi bola. Antara satu dengan yang lainnya ini, kalau dia mau nanti kita bernapas, dia akan mengembang. Nah, untuk mengembang maka perlu semacam pelumas di sampingnya. Nah, pelumasnya ini dihasilkan oleh sel yang tipe 2, surfaktan, atau alveolar tipe 2 ini yang menghasilkan zat surfaktan, sehingga paru itu bisa berkembang. Sehingga kalau mau bernapas ya yang mudah. Jadi seperti itu. Nah, biasanya pada kasus-kasus bayi baru lahir yang berat badannya rendah, misalkan seperti itu, atau bayi-bayi yang prematur dan lain sebagainya, itu karena selnya alveoli tipe 2 ini belum berkembang, maka surfaktannya ya hampir tidak ada atau tidak bisa menghasilkan surfaktan. Akibatnya apa? Akibatnya parunya nanti itu tidak bisa berkembang. Harusnya bayi lahir kemudian keluar ke dunia, dia nangis, parunya bisa berkembang, tapi karena tidak ada surfaktan, dia akan kesulitan selnya untuk berkembang. Akibatnya karena sulit mengalami suatu kayak sesak nafas, akhirnya bisa meninggal, jadi mengalami satu kematian. Nah, ini bahasannya ini, yaitu kita lanjut ke paru. Jadi sekarang kita sudah tahu paru kita. Jadi alveoli dengan paru itu sesuatu yang kayak satu kesatuan. Kalau alveoli tadi kan kecilnya, kemudian kecil-kecil kayak anggur menjadi satu, jadilah inilah namanya apa? Paru. Jadi kalau kita lihat paru kita itu ada paru yang sebelah kanan, kemudian ada paru yang sebelah kiri. Nah, paru yang sebelah kanan itu ada 3 lobus. Jadi kalau kita lihat di sini, ini disekat ini ya, disekat benar-benar, jadi kayak misalkan diiris gitu ya, diiris sampai dasar, sampai terpisah, itu namanya diiris. Jadi menjadi 3 lobus di situ. Yang sebelah kanan itu diiris menjadi 3 lobus, kemudian yang sebelah kiri itu diiris jadi kayak semacam 2 lobus. Jadi kayak terpisah betul. Jadi cuma terpisah tapi lengket, ada penyekatnya, jadi kayak plastik gitu ya. Jadi namanya jaringan pelekatnya, jadi kayak pelapisnya. Jadi kayak makanan itu, kalau jual makanan basah itu dibungkus oleh plastik tipis, nah seperti itu. Ini sama, jadi dipisahkan oleh kayak jaringan ikatnya. Nah, kemudian dari lobus kemudian kalau dibagi lagi nanti ada menjadi segmen dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok paru kita dibagi menjadi lobus-lobus? Nah, ini sangat menguntungkan. Untungannya apa? Kalau terjadi suatu infeksi di daerah atas, misalkan lobus atas, maka infeksi itu tidak akan serta-merta cepat menyebar ke lobus yang bawah atau lobus yang tengah, karena ada jaringan penyekatnya. Jadi kayak terlokalisir dulu. Nah, ini fungsinya, salah satu fungsinya. Jadi tadi sudah disebutkan paru, sistem pernapasan, kemudian paru itu nanti ada pembungkusnya sebelah luar, itu yang disebut dengan pleura. Jadi kalau kita lihat paru nanti dibungkus sebelah luar, itu namanya pleura. Nah, di sini ini pemisahnya, ini yang sebelah kanan, ini namanya lobus yang bawah atau posterior, kemudian ini lobus yang atas, dan ini adalah lobus yang medial atau tengah. Jadi superior atas, kemudian inferior yang bawah, dan medial. Kalau yang sebelah kiri hanya 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Sedangkan warna ini untuk membedakan segmennya saja. Jadi segmen tapi tetap masih dalam satu lobus di sini. Ini gambar dari kita. Nah, apa sih yang disebut dengan pleura? Pleura itu kayak pembungkusnya. Jadi kayak suatu makanan kita bungkus dalam kantong plastik yang rapat, itu namanya pleura. Jadi pleura ini kalau kita lihat dari gambarnya di sini,
Jadi ada yang lengket dengan paru sebelah luar, jadi melapisi paru sebelah luar. Ini ya, ini pleuranya menyisiri lapisan luar paru. Nah, ini yang disebut dengan pleura visceralis. Jadi pleura visceralis itu menempel lengket dengan, jadi kayak bungkus plastik tapi lengket dengan parunya. Kemudian ada pleura yang sebelah dalam di sini atau sebelah luar. Jadi ini habis dari sebelah dalam sini, kemudian dia menyatu dengan sini. Nah, ini membentuk sebelah luar. Jadi mengelilingi tapi sebelah luarnya. Nah, ini yang disebut dengan pleura sebelah luarnya. Nah, ini disebut dengan pleura parietalis. Jadi dia lebih menempel ke dinding rongga dada. Nah, antara pleura yang satu visceralis sebelah dalam dengan yang sebelah luar, akhirnya ini ada celah. Nah, ini ruangan negatif. Kalau kenapa ini adalah ruangan negatif? Supaya paru ini mudah mengembang. Jadi kalau kita tarik nafas itu mudah sekali, ringan sekali. Tapi kalau di sini ada ruangan positif atau ruangan yang sama dengan luar, maka kita akan kesulitan untuk bernafas, karena di sini mau tarik nafas, di sini ada tekanan yang tinggi sehingga kita akan sulit untuk bernafas. Kemudian bahasan yang lain ada rongga dada. Jadi rongga dada ini diperkuat oleh tulang yang membentuk rangka dada. Nah, rangka dada ini terdiri dari, yang pertama ada tulang iga. Jadi di depan istilahnya ini ada tulang iga atau tulang rusuk misalnya. Jadi ada tulang iga atau tulang rusuk. Kemudian yang persis di depannya jantung atau di tengah-tengah dada, ini namanya tulang dada atau sternum. Nah, di sini bahasanya. Jadi ini dia menempel di depan. Di tempat menempelnya iga-iga yang di depan adalah ke sternum. Sedangkan yang belakang dia menempel ke tulang belakang. Jadi tulang rusuk yang bentuknya melengkung ini akan membentuk rangka dada. Jadi tulang rusuk yang melengkung seperti ini nanti akan membentuk. Jadi sebelah depan dia akan menempel dengan sternum, sebelah belakang dia akan menempel di tulang belakang. Nah, ada tulang iga 11, 12 dan lain sebagainya, itu tidak menempel ke depannya karena sternumnya tidak panjang, sternum cuma segini. Jadi akhirnya yang bawah sendiri, tulang iga yang bawah sendiri itu tidak bisa menempel ke sternum. Jadi akhirnya dia ngayang. Jadi tulang rusuk yang melayang istilahnya ya, yang ke 11, 12 dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita gambarkan ya ini. Jadi ini adalah sternum. Nah, ini di depan, ini tadi tulang belakang. Nah, kemudian ini tulang iga. Jadi menempel di sternum, kemudian yang belakang menempel di tulang belakang. Ini 1, tulang iga 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Ada yang menyatu agak terakhir. Baru yang terakhir di sini ada 11, 12 ini yang tidak menempel ke depan. Jadi kayak ngayang misalnya ya. Karena sternumnya panjangnya cuma sekian. Sementara kalau tulang iga ini kita susut, ada 12 itu agak panjang. Jadi ini adalah rangka dada yang dimana dia melindungi paru kita. Jadi paru kita itu dilindungi oleh rangka dada ini. Jadi supaya rangka dadanya tidak. Ini penampang dari depan, kalau ini adalah penampang dari samping. Jadi kalau dilihat dari samping, ini gambarannya seperti ini. Nah, sekarang ini bahasan yang terakhir, yaitu tentang proses inspirasi dan proses ekspirasi. Jadi apa yang dimaksud dengan inspirasi dan apa yang dimaksud dengan ekspirasi? Seperti yang kita ketahui, proses inspirasi-ekspirasi tadi adalah bagian dari ventilasi. Jadi kalau namanya in, berarti suatu proses memasukkan udara. Jadi kalau kita tarik nafas itu namanya inspirasi. Jadi proses menarik nafas itu namanya inspirasi. Sebaliknya kalau kita mengembuskan nafas atau mengeluarkan nafas, ini yang disebut dengan ekspirasi. Jadi kalau dilihat di sini,
ini ada air masuk atau udara masuk, kemudian dari saluran pernapasan, kemudian sampai paru, akhirnya dada ikut mengembang. Nah, ini gambar panahnya keluar, itu artinya adalah gambar bahwa dada kita mengembang. Sebaliknya, kalau kita mengeluarkan udara, mengeluarkan ini, nah ini dada kita akan mengempis. Jadi semacam kayak ada ini ya, gambar panah masuk ke dalam, jadi mengempis. Atau kalau dilihat dari diafragma itu membatas antara rongga dada dan perut, diafragmanya kayak garis. Akhirnya udara keluar, di sini udara masuk ke dalam. Ini yang disebut dengan proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada proses inspirasi dan ekspirasi itu yang tidak kalah penting adalah ada beberapa otot yang bekerja. Jadi kalau inspirasi itu diperlukan otot untuk bekerja, sedangkan ekspirasi itu tidak perlu otot bekerja, hanya relaksasi, hanya pelemasan tadi ya. Jadi inspirasi itu perlu otot yang bekerja, kemudian ekspirasi ototnya melemas, sudah keluar akhirnya udaranya. Nah, untuk inspirasi, otot utama yang bekerja adalah ada otot intercostal externus, jadi otot dari dinding dada yang sebelah luar ini. Jadi kalau otot itu, jadi prinsipnya otot itu kalau bekerja maka dia akan semakin pendek, nggak beda jauh kayak binaraga itu. Kalau dia istilahnya mengepalkan lengannya, maka di sini akan dia mengkontraksikan lengannya, maka ototnya bekerja, dia akan memendek kelihatan. Nah seperti itu. Begitu juga kalau itu di dada, ototnya itu banyak berkontraksi, maka otomatis istilahnya seperti itu ya. Nah, yang sebelah dalam jadi intercostal externus, dia berkontraksi, maka dia akan menarik seakan-akan memendek, kemudian seakan-akan menarik rongga dada ini ke arah luar, sehingga terjadilah proses inspirasi. Kemudian ditambah lagi dengan diafragma, bantuan diafragma. Jadi diafragma yang mula-mula untuk kubah sini cembung, kemudian karena proses inspirasi dia akan kayak mendatar, kemudian ekspirasi menyambung lagi, itu diafragma pemisah. Nah, selain otot yang utama itu diafragma dan musculus intercostal externus, ya. Nah, di sini ada otot tambahan di sini ya. Ada sternocleidomastoideus, scalenus, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah otot-otot yang membantu untuk proses inspirasi. Sedangkan proses ekspirasi ini kebalikannya tadi, yaitu proses untuk relaksasi aja. Jadi otot-otot tadi yang sudah berkontraksi dia mengalami relaksasi, akhirnya terjadilah proses inspirasi. Tapi ada juga otot-otot yang misalkan kayak internus dan sebagainya bisa mengalami kontraksi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, mungkin semuanya ini bisa kita tutup.